wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tanpa terluput walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di setiap Sabtu atau 2 pekan, sekali 2 pekan, alhamdulillah kita mempelajari sabda-sabda Nabi kita tercinta untuk mengetahui bagaimana adab-adab yang mulia. Melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah di siang yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ke-10. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, karena sebelumnya di pertemuan sebelumnya hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sini wa anhu maksudnya sama dengan riwayat sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul," jika di antara kamu ada yang bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal yaqul lahu akhuhu, dan katakan kepada saudaramu, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu, dan jika orang yang mendengar ucapan alhamdulillah itu mengucapkan yarhamukallah, maka katakan kepadanya, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Akhrajahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Hadis yang ke-10 ini di dalam kitab Al-Jami' menjelaskan kepada kita tentang adab bersin. Dan mengenai bersin, teringatlah kita akan penciptaan Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, nenek moyangnya, kakek moyangnya seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Beberapa ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, juga riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Seperti dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-30, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menciptakan pengganti, akan menjadikan pengganti di bumi ini, khalifah. Qalu, maka malaikat pun berkata, "Ataj'alu fiha may yasfiku fiha wa yasfiku dima." Apakah engkau ya Rabb akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami senantiasa memujimu
wa nuqaddisu lak, dan menyucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Dan seterusnya. Dan di ayat-ayat yang lain, terdapat di surat-surat yang lain mengenai penciptaan Adam alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid At-Taqwa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir membuat sebuah babnya tentang penciptaan Adam. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai asal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Beliau rahimahullah menyimpulkan dari beberapa nas yang menjelaskan penciptaan Adam alaihissalam bahwasanya yang pertama, Nabi Adam diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Langsung Allah yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepada manusia. Yang kedua, Nabi Adam ditiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, diperintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, ditiupkan ruh, maka diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kecuali iblis. Yang keempat, diajarkan nama-nama sesuatu. Itulah keunggulan, diajarkan Adam nama-nama sesuatu sehingga pas dibunyi malaikat tidak mengetahui, Nabi Adam mengetahuinya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Dan manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sesempurna, sebagus-bagus bentuk. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beberapa riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah kita bawakan secara singkat. Ketika telah terbentuk Adam alaihissalam tetapi belum ditiupkan ruh, ketika itu iblis melihat kepada Adam dan melihatnya, terkagum-kagum melihat bentuk rupa Adam alaihissalam. Lalu dia mulai memasukinya, ada rongganya dan keluar dari tubuhnya. Begitu kagumnya iblis terhadap penciptaan Adam, tetapi ada rongganya, sehingga nanti iblis pun mudah untuk memasuki sampai ke aliran-aliran darah cucu Adam. Kemudian ketika ditiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam pun pas di kepala Nabi Adam pun bersin, maka diperintahkan oleh malaikat mengucapkan alhamdulillah, maka Nabi Adam alaihissalam mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, yarhamukallah. Itulah asal-muasal bersin dari sejak awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil faedah pada hadis ini, yaitu tentunya secara singkat, secara ringkas. Yang pertama, dianjurkan adab bagi seseorang yang bersin ketika dia bersin, yaitu mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana hadis yang ke-10 dalam Kitabul Jami' ini. Kemudian saudaranya yang mendengarnya, kita yang mendengarnya, maka dianjurkan bagi kita untuk mendoakannya, karena bersin itu adalah tanda sehatnya seseorang. Keluarnya kotoran
dari percikan bersihnya, maka diucapkan ya rahmatullah, semoga Allah merahmatimu. Dan orang yang bersih yang pertama juga mendoakan saudaranya yang telah bersih, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbagus urusanmu. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adab bersin sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza abasa, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin ghazza wajhahu biyadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan tangannya, au bi thawbi, atau dengan pakaiannya, wa ghadda biha sauti, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecilkan suaranya, menahan suaranya, tidak melepasnya, ditahannya. Ini yang diantara contoh adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menutup wajah kita, mulut kita dengan tangan kita atau dengan baju kita, dan merendahkan suara kita. Dari sini bayangkan, kita juga tidak mau mencelakai saudara dengan bersin, apalagi waktu pandemi dahulu itu berbahaya. Dan curiga sih, nih virus corona ini waktu pandemi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seseorang itu bersin secara terus-menerus? Bersin, alhamdulillah. Lalu bersin lagi. Nabi SAW mengucapkan, bersabda, ar-rajulu mazlum, sesungguhnya dia laki-laki yang sedang flu, sedang demam. Orang yang biasa demam, maka dia sering bersin. Bukan kita yang Allah lagi doanya, akan tetapi syafaat Allah. Kita doakan saudara kita agar Allah menyembuhkannya. Ada beberapa hal bagian akhir dari kajian kita yang mesti kita sampaikan adalah, yaitu bagi saudara kita misalnya tidak terdengar atau dalam keadaan jauh dia bersin, boleh bagi kita untuk mengucapkannya alhamdulillah, karena kita yakin orang muslim itu, seorang muslimah apabila dia bersin, dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuknya, walaupun tidak terdengar dari jauh, cuman bersinnya saja, apakah dia mengucapkan alhamdulillah atau tidak, maka kita dianjurkan untuk mendoakannya dengan kehormatan, ya alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan orang yang salat? Seorang yang sedang mendirikan salat, sedang mengerjakan salat, lalu dia bersin, maka disunahkan juga baginya untuk memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah tapi dengan suara yang lirih. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, ketika itu di antara sahabat itu belum ada yang mengetahui seluruh hukum-hukum salat. Masih ada yang berbicara dalam salatnya. Kalau orang-orang baru masuk Islam tidak mengetahui bagaimana salat itu dilakukan, apa boleh berbicara atau tidak. Jadi ketika itu ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka sahabat ini Muawiyah bin Hakam mendoakannya rahmatullah. Jadi sahabat-sahabat yang lain menegurnya dengan gerakan, dengan menepuk tangannya atau menepuk pahanya. Lalu sahabat ini Muawiyah bin Hakam ini melihat, bagaimana orang ini pada seperti marah kepada saya. Di akhir salat Nabi SAW bersabda, lalu memerintahkan memberikan pelajaran kepada seluruhnya, dan Nabi tidak mengucilkan, tetapi pelajaran untuk seluruhnya, bahwa di dalam salat itu tidak ada perkataan manusia. Yang ada adalah takbir, tasbih, dan qiraatul Quran. Lalu Muawiyah bin Hakam As-Sulami memuji Nabi SAW. Belum pernah, demi Allah, saya belum pernah menemukan sosok pendidik, sosok pengajar yang lembut,
yang mulia, yang bagus dalam mendidik seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di antara adab-adab. Bayangkan yang sekecil ini saja Islam menerangkan bagaimana perihal yang besar, bagaimana dengan menumpahkan darah saudara, mencabik-cabik kehormatan saudara, tentu tidak mungkin. Itu maka marilah kita berusaha agar kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kita akhlak-akhlak dan adab yang mulia. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.